Oke, testing dulu suara dan slide-nya aman? Aman, Pak. Oke. Nah, saya bahas yang biru-biru. Sebenarnya bukan yang biru, yang dikotakin ini juga saya bahas. Yang bulat itu untuk PR. Tapi yang bulat cuma sedikit, ya nggak apa-apa lah. Oke, satu dulu. Jika F besar aksen X sama dengan F kecil X, untuk setiap X anggota I, maka antiturunan dari F adalah, apa ini jawabannya? Ya, F besar ya. Cuma ada tambahan konstanta gitu ya. Jadi kalau sebuah fungsi diturunkan jadi F kecil, fungsi semula mana? Ya, antiturunan dari ini, yaitu F besar ditambah konstanta. Kenapa demikian? Karena antiturunan itu sifatnya tunggal, dalam arti tunggalnya berbeda hanya sebesar konstanta gitu ya. Jadi antiturunan dari sebuah fungsi, kalaupun bisa macam-macam, hanya berbeda sebesar konstanta. Misal R adalah bilangan rasional dengan R tidak sama dengan min 1. Maka ini adalah, ini saya jawab aja, kalian udah tahu ya, antiturunannya berarti pangkatnya naik ya. Cuma harus disesuaikan konstantanya 1 per R tambah 1 gitu ya. Nggak berlaku untuk R-nya min 1. Nanti dekat akhir minggu ke-13 atau 14 kita pelajari kalau R-nya min 1. Jika A dan B konstanta real, maka integral ini saya nggak jelas, ini maksudnya mungkin diuraikan. Boleh ditulis sebagai A integral fx dx ditambah B integral gx dx gitu mungkin maksudnya. Oke. Ini coba kalian yang jawab ini apa? Jawabannya apa? Kalau bingung itu bayangkannya G-nya tuh jangan pakai variabel ya. F aksen G, ini G aksen dx. Atau sama dengan F aksen G, ini G aksen dx bisa ditulis jadi dg ya. Kenapa jadi dg? Karena dg dx itu sama dengan G aksen. Jadi G aksen dx yang ini itu dg. Nah, kayak integral f aksen x dx aja. Cuma f aksen g dg gitu ya. Hasilnya adalah apa? Sama dengan fg gitu ya. Boleh tambah konstanta. Gitu. Nah, oke, terus dy dx sama fx, maka y sama dengan, ya tinggal pemisahan variabel. Y sama dengan integral fx dx gitu ya. Nah, begitu. Solusi umum persamaan diferensial ini adalah y sama dengan, ya ini kita hitung aja pakai pemisahan variabel dari persamaannya. Yang ada dy saya kumpulkan dengan y kuadrat dy sama dengan x dx. Integralkan kedua ruas, integral tak tentu menjadi sepertiga y pangkat 3 sama dengan setengah x kuadrat tambah c. Nah, dari sini bisa dihitung y-nya sama dengan, kalikan 3 dulu, 3/2 x kuadrat ditambah 3c akar pangkat 3 ya. Karena ini pangkat 3 itu. Oke. Itu dulu. Nomor 27. Kalau ada yang ragu, tolong bilang ya. Atau jawaban saya mungkin salah, tolong dibilang. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah dan beri alasannya. Nah ini
anti turunan ini benar nggak yang di kanan? Jangan kita cari-cari, ini udah dikasih anti turunannya. Tinggal kita turunkan aja kalau yang di ruas kanan itu anti turunannya, ya berarti kalau diturunkan harus jadi ini gitu ya. Tinggal kita turunkan aja. Wah, harus ditulis agak panjang jadi di crop dulu. Oke. Nah, gitu ya. Kenapa Anik? Hah? Nggak apa-apa. Oke, jadi jangan dari sini dicari anti turunannya ya. Dari sini diturunkan nih, dari sini turunkan. Turunkan terhadap X. Ini kenapa ya tebal? Pilih yang lebih tipis. Turunkan terhadap X, hasilnya sepertiga konstanta. Ini tipis nggak enak. Mendingan tebal balik. Cuma ininya dikecilin dikit supaya nggak terlalu tebal. Turunkan sepertiganya konstanta. Ini sesuatu U pangkat 3 menjadi 3U kuadrat. Akar 2X tambah 1 pangkat 2 gitu ya. Dikalikan turunan dalamnya ini ya. Turunan akar. Akar 2X ditambah 1-nya kita turunkan menjadi, ini kan seolah sama dengan 2X tambah 1 pangkat setengah. Diturunkan jadi setengah. 1 per akar 2X tambah 1 kan pangkatnya jadi min setengah. Kali turunan dalamnya lagi kali 2. Kita susun ini habis. Ini habis menjadi salah ya, nggak sama tuh. Jadi akar 2X ditambah 1 pangkat 1,5 ya. Kalau saya nggak salah hitung. Jadi ini salah ya. Oke. Terus Sulaiman, kenapa Sulaiman? Pengen nyanyi, boleh. Itu mungkin Pak, kan ini 1 per akar 2X plus 1. Ya? Berarti pangkat min 1. Kalau dikaliin, ini jadi benar Pak. Hah? Ini kan akar 2X plus 1 pangkat min 1. Pangkat min 1. Yang di bawah menyebut. Ini? Iya. Sama Kan yang dikaliin pangkat 2. Jadinya 1 pangkat 1. Enggak dong, pangkat 2 ini kan pangkat min setengah kalau ke atas. Ini bukannya 2X tambah 1 pangkat min setengah kan? Yang ini sebelah yang kiri pangkat 2. Jadi hasilnya ini. Yang itu tapi ada akarnya Pak, ada akarnya ya. Oh, sorry. Ini juga Pak kalau mau kiri. Salah ya saya ya. Salah ya. Yang ini tuh menjadi 2X tambah 1 ya. Gitu ya. Oh, ini dengan ini menjadi 2X tambah 1 pangkat setengah ya. Oh ya benar ya. Benar. Tuh kan. Untung nggak ujian saya. Oke, jadi benar. Terima kasih dikoreksiin. Nah, oke. Tentukan anti turunan dari ini. Soal-soal gampang ini. Substitusi aja biasa ya. Oke, ini. Digimanain ini? Coba idenya. Halo? Halo? Sulaiman Freda, gimanain?
Sulaiman nih kemana ya? Mic-nya hidup, tapi nggak ada suaranya. Sulaiman. Si Sulaiman. Sanata Maria Angela. Lu. Ini digimanain? Disederhanain dulu bisa ya, Pak? Disederhanainnya digimanain? Yang akarnya dipindahin ke bawah lalu jadi T pangkat 3/2. Oh, gitu. Akarnya ke bawahin. Jadi T tambah 1 dibagi T pangkat 1/2 gitu ya. Terus gimana? Hah? Perdana Menteri Malaysia Mahathir. Gimana? Saya ya, Pak. Apa? Saya sampai kupingnya ditempelin ke layar nih, nggak kedengeran. Apa? Dibagi masing-masing T-nya. Bisa dibagi masing-masing. T dibagi T 1/2 tinggal 1 per T pangkat 1/2 gitu ya. Ditambah 1 per T pangkat 1/2 dt. Diintegralkan sendiri-sendiri, ini udah gampang ya. Berarti asalnya T pangkat ini min setengah naik 1 jadi pangkat 1/2. Di sininya harus 1/1 atau 2 ya. Ini T pangkat min 1/2. T pangkat min 1/2 diintegralkan naik 1 jadi T pangkat min 1/2. Dikalikan 1 per pangkatnya dia min 1/2. Betul nggak? Benar nggak? Konstantanya benar nggak? Min 2 per akar T. Tambah C. Gitu ya. Kalau tolong konstantanya cek lagi. Udah, anggap aja benar konstantanya. Nomor 29. Selesaikan persamaan diferensial dengan kondisi yang diberikan masalah nilai awal. Mudah juga ini ya. Coba kita lihat. Oke, ada masalah nilai awal atau persamaan diferensial dengan diberikan syarat. Kita pakai tekniknya yang ada sekarang hanya pemisahan variabel yang ada dy dengan y. 2y dy sama dengan 6x min x pangkat 3 dx. Kita integralkan sama dengan integral titik-titik. Hasilnya ini y kuadrat. Yang kanan x kuadrat 3x kuadrat min menjadi apa nih 1/4 x pangkat 4 ditambah konstanta itu. Biarin aja saya dalam itu dulu, saya mau masukkan ini y di x0 jadi saat y-nya 3 ini apa y0 sama dengan 3 gitu ya. Jadi saat x-nya 0, y-nya 3. 3 kuadrat sama dengan 3 kali 0 kuadrat min 1/4 kali 0 pangkat 4 ditambah c. Jadi c-nya sama dengan 9. Demikian y kuadrat 3x kuadrat min 1/4 x pangkat 4 ditambah 9. Atau y-nya ada 2 ya ini. Enggak tunggal. Tapi mungkin ini dulu, kalau nggak tunggal, akar itu kenapa nggak tunggal ya?
Ini dulu kita periksa lagi setelah saya tulis. Benar ya? Bisa 2 ya? Kalau memang bisa 2 atau hanya salah satu? Kalian aja yang periksa. Kelihatannya bisa dua-duanya. Tapi sebentar dulu. Kalau syarat awal gini, kalau minus, kalau Y-nya 0, Y-nya 0, kalau X-nya 0, Y-nya harus 3. Nggak mungkin yang minus. Nah, ternyata ada gitu ya. Jadi, karena Y0 itu sama dengan akar 3 kali 0 kuadrat min 1/4 kali 0 pangkat 4 tambah 9. Ini karena Y0 sama dengan 3, ini harus 3, berarti ini nggak mungkin minus. Jadi tanda min tidak mungkin. Jadi yang berlaku Y sama dengan hanya yang plus. Min 1/4 X pangkat 4 ditambah 9. Begitu ya. Masih nggak paham, Pak. Apa? Nggak nangkap saya tadi, Pak, yang cuma plus gitu. Yang plus min ini? Ini Iya, gini. Yang plus min, kalau kita penarikan akar itu ada plus min itu dulu. Ya, dari sini saya narik akar, jadi muncul plus min. Kayak Y kuadrat sama dengan berapa? 102. Maka Y-nya sama dengan plus min akar 102 ya. Jadi Y-nya bisa, atau 100 supaya gampang dihitung. Y-nya boleh plus 10, boleh min 10. Ingat, akar itu selalu positif ya. Kalau akar selalu positif. Kalau menyelesaikan persamaan gini, nah menarik akar genap, muncul plus min. Akarnya sendiri positif. Nah, dari sini Y sama plus min ini. Apakah dua-duanya berlaku? Saya kembalikan ke sini. Kita lihat. Saya tulis ulang ya. Oke. Saya tulis ulang kenapa yang min nggak mungkin. Ngapusnya nggak enak. Nah, gini. Kita lihat. Saat X sama dengan 0, Y sama dengan plus min akar saat X 0 ini nih, saat X 0 Y-nya 3. Jadi Y-nya sama dengan 3. Sama dengan 3 kali 0 kuadrat min 1/4 kali 0 pangkat 4 tambah 9. Nah, nggak mungkin ini yang minus. 3 nggak mungkin sama dengan yang ini. Itu nggak dipakai. Tapi yang plus berlaku. Karena kalau plus, ini 0, 0 akar 9, 3. Jadi, Y sama dengan min akar sekian, itu tidak berlaku. Jadi, Terima kasih, Pak. Ya? Terima kasih, Pak. Oh, oke. Udah paham ya? Paham, Pak. Min 1/4 X pangkat 4 tambah 9. Oke. Kemudian lanjut lagi. Lanjut lagi. Mana? Masih ada juga. Ini sama aja, cuma 2. Turunan kedua. Coba kita lihat. Turunan kedua. Oke, saya hapus dulu. Pada ngantuk ya? Ayo bangun, bangun, bangun. Bangun. Bangun, Pak. Hah? Bangun? Gitu. Oke. Saya punya D2Y per DX kuadrat sama dengan 0. Boleh saya tulis
D dari Y aksen supaya enggak turunan 2 saya bacanya. Sebenarnya enggak harus nulis gini juga ya. Gitu ya. Kan D2Y dx kuadrat itu sama aja turunan dari dy dx diturunin ke x lagi gitu ya. Ini Y aksen gitu. Saya pengennya supaya enggak itu. Oke, jadi saya punya dy aksen sama dengan 0 dx gitu kan. Pisahin variabel, integralkan. Apa tuh? D integral du sama dengan u kan? Tambah konstanta, tapi ini konstantanya mau di belakang. Y aksen sama dengan integral 0 dx apa? Yang integralnya, yang turunannya 0, konstanta kan? Tuh. Yang ini kalau diturunkan ya jadi turunan Y aksen. Ya. Ini kan dy aksen, turunan Y aksen. Konstanta jadi 0. Nah, gunakan syaratnya ini. Untuk dapatin konstanta yang pertama dulu, nanti diintegralkan lagi soalnya. Y aksen 0 sama dengan 2. Jadi saat X-nya 0, Y aksennya 2. 2, tapi ini nggak ada X-nya di kelas kanan, sama dengan C aja. 0-nya kan nggak kepake, karena di sini nggak ada X-nya. Nggak ada X. Jadi ya gitu aja. Jadi C sama dengan 2. Oke? Nah, saya punya sekarang Y aksen sama 2. Y aksennya tulis lagi sebagai dy dx. Sama 2. Pisahkan variabel lagi. dy sama dengan 2dx. Integralkan lagi. Y sama dengan 2x ditambah konstanta lagi. Jangan C lagi ya. C udah pakai. Ya D itu. Pakai syarat yang kedua untuk dapetin D-nya. Y0, 0. Y0 sama 0. Jadi saya punya 0 kalau X-nya 0. Jadi D-nya sama 0. Jadi Y-nya sama dengan 2X saja. Itu hanya mengintegralkan 2 kali. Cuma tiap kali mengintegralkan muncul konstanta gitu ya. Oke. Yang ini di diktat kan udah ada yang apa? Kemiringannya di setiap titik sama dengan 2 kali absisnya gitu, mirip gitu. Ini kemiringannya di setiap titik 3 kali akar X. Ini kalau susah ganti X saja di setiap titik X, fx, atau di setiap titik X gitu. Ya, Y aksennya, jadi Y aksennya ini, Y aksen di titik X sama dengan 3 akar X. Kalau di sini ditulisnya Y aksen di titik A sama 3 akar A gitu. Saya kalau A sepertinya konstanta, padahal A-nya bukan konstanta ini. Semua titik yang besar 0 gitu. Jadi terjemahkan aja Y aksen X sama dengan 3 akar X gitu ya. Nah, cari sendiri Y-nya, tinggal pemisahan variabel lagi. Ini juga sudahlah, gampang. Diketahui kecepatan, nyari posisi, integralkan sekali. Yang ini diketahui percepatan, mendapatkan posisi, kecepatan diintegralkan sekali, posisi integralkan sekali lagi. Ini dilempar ke atas, udah ada di diktat yang dari sebuah gedung, sebuah bola dilempar ke atas, nanti ditanya tinggi maksimum, kapan mencapai bumi, dan lain-lain. Sama persis. Jadi saya tulis, lihat contoh di diktat. Karena udah dibahas. Satu lagi aja, ini juga mudah. Coba saya crop. Nah. Hapus dulu. Paste. Ups. Kayak joget dia. Kita baca. Sebuah tangki pada awalnya berisi air penuh sebanyak 200 galon.
terus mengalami kebocoran sehingga air keluar dengan laju sekian. Ya. Oke, jadi ada tangki, terserah tangkinya mau berbentuk silinder, mau berbentuk apa, nggak dibilang apa-apa, tangki aja pokoknya. Mula-mula ada 200 galon, satuannya udah seragam, jadi nggak usah saya tulis. Kemudian di sini bocor gitu ya, bocor. Nah, keluar dengan kecepatan dengan laju dV per dt atau V aksen sama aja 20 min T gitu. V-nya volume ya, volume yang keluar. Bukan kecepatan airnya jalan gitu ya, tapi laju volume yang keluar, banyaknya air yang keluar. Tentukan volume air yang keluar antara jam 10 sampai jam 20. Di mana? Ya, hitung dulu V-nya. V-nya dV dt sama dengan 20 min T. dV sama dengan 20 min T dt gitu ya. Integralkan V-nya sama dengan 20 T min setengah T kuadrat ditambah konstanta. Nah, pada saat T-nya 0, V-nya 200 kan? Betul? Awal ada 200 liter. Saat T sama dengan 0, V sama dengan 200. Itu dipakai untuk mencari, bentar. Kemana tepakan nyamuk saya? Ada nyamuk. Bentar ya. Hilang tepakan nyamuknya. Ada nyamuknya. Aduh. Sebel. Nggak ada sekarang buat nyamuknya. Nah, jadi saya masukkan V-nya 200 saat T-nya 0. 0 min 0 ditambah C. Jadi C sama 200. Dengan demikian, saya punya hubungan volume setiap saat yang keluar ya ini ya. Reaction itu kan volume yang bocor yang keluar. Sebentar dulu. Bukan ya? Sebentar. Salah interpretasi lagi nanti kayak soal UTS. Ini volume air yang keluar ya? Jadi bukan gini dong. Bukan gini, salah ya saya ini. Benar, salah nggak? Salah ya? Saat T0, volume yang keluar belum ada. 0 kan? Harusnya. Betul tidak? Betul, Pak. Betul, Pak. Saya suka salah juga. Dulu fisika dasar 1, saya mah A dan A. Kalau nilainya A, ilmunya hilang, musnah. Karena udah nggak usah belajar lagi. Kalau matematika 1A saya, dulu nilainya C loh. Matematika 2A-nya baru A. Karena C disuruh ngajar terus, jadi ngajar mahir. Tapi sekarang udah tua, jadi nggak mahir lagi. Jadi apa? Masukkan ke sini. Karena ini yang keluar. 0, T-nya 0, tambah C. C-nya 0 ya. Jadi volume yang keluar setiap saat adalah 20 T min setengah T kuadrat. Oke. Tentukan volume air yang keluar antara jam 10 sampai jam ke-20. Ya kita lihat aja jam 10 yang keluar berapa. V10 sama dengan 20 kali 10 min setengah kali 10 kuadrat. Sama dengan, aduh susah, 200 dikurangi 50.
150. Volume yang keluar setelah 20 di jam ke-20, 20 kali 20 min setengah kali 20 kuadrat sama dengan 400 dikurangi 200. Jadi tinggal 200. Jadi volume air yang keluar antara jam 10 sampai jam 20, volume air yang keluar antara T sama dengan 10 sampai T sama dengan 20 adalah 200 min 150 sama dengan 50. Tentukan lama waktu yang ini paham ya, udah. Tentukan lama waktu yang dibutuhkan hingga tangki air kosong. Kalau kosong berarti volume yang keluar mencapai 200 galon ya. Jadi sorry. Oh, kenapa? Joget ini dia. Nah, jadi tangki kosong bila V-nya sama dengan 200, yang keluar 200 semuanya. Jadi kita masukkan lagi ke sini, kita cari T-nya. 200 sama dengan 20T min setengah T kuadrat. Dicari T-nya didapat sekian. Kalau ada 2 plus min ya diambil yang positif ya. Kan ini persamaan kuadrat. T-nya ambil yang positifnya. Kalau ada 2. Oke, begitu saja. Selesai tugas saya yang dibulat-bulat buat PR. Nanti dikumpulkannya bareng aja Kamis depan ya. Dengan PR yang nanti tutorial besok. Tapi sendiri-sendiri dikumpulkannya. Karena babnya berbeda. Nanti saya namakan PR ini kalau nggak salah PR 6 sama PR yang buat besok PR 7. PR-nya cuma yang itu kan, Pak? Hah? PR-nya cuma yang bulat kan, Pak? Yang bulat aja dikit, kalau yang ini dikit. Tapi kan nanti ada yang besok. Yang tulisan merah itu gimana, Pak? Hah? Yang Kenapa? tulisan merah tuh, kayak lihat di contoh diktat gitu. Oh, nggak usah. Tapi kalian harus paham gitu. Ini buat belajar sendiri. Nggak di PR-kan. Ya? Oke, Pak. Si nyamuk ini. Kepala. Kena. Nyamuknya ngumpet di kolong Pak, meja. tadi saya tidak mengerti yang 35B, Pak. Hah? 35B, benar. Oh, kenapa nggak paham ini? Iya, Pak. Soalnya tadi nge-lag. Jadi saya nggak paham. Oh, yang B itu tentukan lama waktu yang dibutuhkan hingga tangki tersebut kosong. Ingat bahwa V di sini adalah volume yang keluar dari tangki. Kalau tangkinya kosong, berarti volume yang keluar harus 200 galon kan? Awalnya kan ada 200 di sini. Jadi saya hitung kapan volume air yang udah bocor mencapai 200. Masukkan aja V-nya 200. Dicari T-nya 200 sama dengan ini kali ini. Ini nanti diselesaikan persamaan kuadrat. T-nya ketemu berapa. Tuh saat kosong. Lewat itu T-nya kalau dijalanin lagi yang udah nggak berlaku gitu persamaannya karena udah kosong. Begitu ya. Oh ya, agak nge-lag ya. Kalau saya pindah slide gini, nih sekarang saya mau pindah ya, bentar. Di saya udah pindah nih. Di kalian udah langsung nggak? Udah, Pak. Oh, ini soalnya dari tanggal 2 hari yang lalu, IndiHome saya sudah masuk itu FUP1. Speednya cuma 20 mega sekarang. Normalnya 100 mega. Oke, jadi sampai akhir bulan akan lambat gitu ya. Udah melewati pemakaian 2000 giga. Biasa dekat minggu terakhir kehabisan kuota. Ya, dia turun jadi 1/5-nya.
turun 80%. Oke, nah saya akan pindah ke teori. Keburu lah. Sejam teorinya ini keburu. Ini teorinya bagian terakhir dari bab integral tentu, yaitu kemarin metode numerik udah saya jelaskan secara garis besar apa itu metode numerik. Metode numerik itu adalah sebuah metode kemarin untuk menghampiri, ya, dan kita dalam hal ini akan menghampiri nilai integral. Kalau fungsinya rumit atau fungsinya hanya berupa tabel data. Oke. Jadi permasalahannya ini mana permasalahannya? Permasalahannya ini ya, permasalahannya mau menghitung integral fx dx dengan batas dari A sampai B, tapi menggunakan hampiran, gitu ya. Aproksimasi. Nah, aproksimasinya ada berbagai macam metode. Yang metode persegi panjang nanti yang paling depan saya nggak akan memberikan contoh, hanya memberikan rumusnya aja, gitu ya. Nanti yang lebih rumit 2 metode terakhir baru dicontohkan. Tapi intinya gini, bentuk partisi sepanjang AB sama lebar. Jadi lebarnya nggak usah pakai indeks, nggak usah delta x1, delta x2, karena semua sama. Delta x aja, itu B min A per N, dan kalau di metode hampiran integral, seringkali delta x-nya disimbolkan H, sama aja ya, H atau delta x sama aja. Oke. Nah, kemudian sebentar, ada metode persegi panjang kiri kayak jumlah left Riemann sum, ada persegi panjang kanan, persegi panjang pusat, gitu ya, tengah, gitu ya. Coba kita lihat masing-masing. Kalau metode persegi panjang kiri atau left Riemann sum, maka setelah ini dibagi n bagian, pada setiap subinterval ada n buah ya subintervalnya, itu dibuat persegi panjang sesuai namanya left, tingginya ditentukan ujung kirinya, gitu ya. Persis ngitung jumlah Riemann aja ini. Maka selanjutnya integral ini diaproksimasi dengan luas dari persegi panjang yang hijau, termasuk yang warnanya nggak jelas ini ya, kuning kehijauan ini. Jadi luasnya apa? Tinggal lebarnya delta x ini, lebarnya delta x, tingginya ujung kiri, fx0. Yang kedua delta x, fx1, ini persegi panjang yang kedua. Sampai yang terakhir ditentukan ujung kiri ini, fxn-1 kali delta x. Nah, delta x-nya semua dikeluarkan, atau di sini disebut h ya, sorry. Lebarnya H tuh ini disebut H atau delta X sama aja. Nah, hampiran ini tidak diturunkan di sini ya. Kalau di kuliah numerik tingkat matematik tingkat 3 ya kalau nggak salah. Ya, tingkat 3 semester 1. Itu rumusnya biasanya diturunkan, nanti rumusnya apa? Galatnya. Apa itu galat? Galat itu ini nilai sejati, nilai eksaknya dikurangi hampirannya. Meskipun ini nggak tahu ya, ini nggak tahu, kalau tahu ngapain dihampiri. Nilai eksaknya dikurangi hampirannya itu sebesar ini. Lah, kalau ini tahu, ya eksaknya tahu dong ya. Kan ini kan bisa dihitung ruas kanan gampang. Kalau ini tahu, ya udah eksaknya sama dengan hampiran ditambah galat. Masalahnya galatnya juga nggak diketahui dengan pasti. Karena apa? Coba kita lihat. B dan A tertentu intervalnya. Ini tahu. N jumlah subinterval, tahu. F aksen bisa dihitung. Masalahnya di sini galatnya F aksen di titik C. C-nya nggak diketahui, hanya diketahui ada di antara AB.
Tapi titiknya yang mana nggak tahu C-nya. Jadi galatnya ini nilainya nggak pernah bisa diketahui. Kalau gitu buat apa? Nah, nanti saya nggak akan ngitung di metode yang ini. Nanti meskipun galatnya nggak diketahui, tapi mutlak galatnya itu bisa dihitung kecil dari sebuah bilangan gitu. Nih, misal lebih kecil dari 0,001 itu bisa. Jadi galatnya nggak pernah bisa diketahui karena titik C-nya nggak diketahui di antara AB yang mana. Tapi batas galatnya bisa dihitung nanti. Lumayan, batas galatnya bisa dihitung, banyak gunanya. Jadi meskipun galatnya, errornya nggak diketahui, kita masih bisa punya jaminan nanti misalkan, oh galatnya nggak akan lebih dari sekian. Meskipun nggak tahu nilainya, tapi nggak akan lebih dari sekian. Jadi kalau bikin obat, mungkin obat untuk ayam, galatnya cukup 0,001. Artinya dari 1000, atau mungkin kalau untuk ayam, cukuplah segini, 0,01. Dari 100 ayam, paling-paling mati 1 gitu. Tapi kalau bikin obat untuk orang, itu sebaiknya galatnya kecil gitu kan, atau gede, tergantung. Kalau kayak di negeri Belanda mungkin galatnya pengennya kecil, peluangnya 100.000 orang paling 1 yang mati. Tapi kalau di mana, di negeri Cina, kata anak saya, di negeri Cina ya mungkin 0,1 lah. Nggak apa-apa, galatnya nggak akan lebih dari 0,1. Dari 10 orang, mati 1, nggak apa-apa, penduduknya banyak, ngurangi jumlah penduduk. Oke ya, ngaco aja ya. Pokoknya ya gitu. Artinya meskipun galatnya tidak diketahui, tapi bisa kita ketahui batas atas dari galatnya. Nanti orang sipil bikin jalan 10 km, galatnya pasti nggak akan lebih lah dari 25 meter. Mungkin oke gitu ya. Tapi bikin jalan 10 km, nanti galatnya nggak akan lebih dari 200 meter, ya nggak mau gitu. Kegedean galatnya. Gitu. Oke. Dan galat itu lihat bergantung ke N. Makin besar N, nanti ini akan makin kecil. Artinya kalau makin mau teliti, ya N-nya makin besar. Kalau N-nya makin besar, ngitungnya makin banyak. Jadi hampirannya akan makin teliti kalau N-nya makin banyak. Harus diimbangi dengan ngitungnya makin banyak. Gitu ya, hukum alam. Kalau mau hasilnya lebih bagus, ya usahanya harus lebih banyak. Kalian sama, kalau mau nanti kerja dapat uangnya banyak, ya usahanya harus banyak, harus pinter. Kecuali mungkin kalau jadi pejabat ya, otaknya parah, mungkin uangnya malah banyak gitu ya. Tapi enggak juga. Mereka juga pinter. Kalau yang korupsi juga pinter tuh orang. Kalau nggak pinter, gimana dia bisa korupsi? Oke, ngelantur. Itu, tapi maknanya begitu. Kemudian ada metode persegi panjang kanan, integralnya itu dihampiri dengan persegi panjang, tapi ditentukan oleh ujung kanan di setiap subinterval persegi panjangnya. Gitu ya. Dan galatnya seperti ini. Oh ya, galat itu sebenarnya nanti tanda plus atau min nggak penting. Yang penting mutlaknya. Kayak bikin jalan, galatnya 10 meter. Nggak akan lebih dari 10 meter. Kelebihan 10 meter boleh, kekurangan 10 meter boleh gitu ya. Yang penting nanti biasanya dihitung mutlaknya. Nah, ini makta ini nanti saya akan contohkan di metode, bukan yang ini. Metode ini mah terlalu gampang. Nanti di metode yang 2 terakhir. Kemudian metode persegi panjang tengah. Jadi di setiap subinterval diambil titik tengahnya,
Ini penentu tingginya persegi panjang. Ya, indeksnya saya pakai ini X0, ini X1, ini pakai X setengah, ini X1, X2, X1 setengah gitu ya, supaya gampang tengah. Tapi intinya itu. Jadi yang beda ketiga metode ini hanya penentuan tinggi persegi panjangnya. H-nya sih tetap delta X. Kita lihat kalau pakai persegi panjang tengah, kayaknya lebih bagus. Nilai ini memang kita nggak bisa ngitung turunan 1 dan turunan 2-nya karena di titik C. Turunannya sih bisa dihitung karena fungsinya diberikan dari awal. Cuma C-nya nggak diketahui, jadi yang turunan nggak tahu. Tapi faktor lainnya kita lihat. Ini dan ini sama. Yang ini pangkat 3, tapi ininya pembaginya jauh lebih gede. Jadi yang ini mungkin lebih bagus gitu ya. Nggak selalu tergantung bentuk fungsinya. Tapi secara umum yang ini lebih bagus. Cuma ngitungnya lebih nggak enak, titik tengah gitu ya. Oke, yang ini saya nggak akan mencontohkan. Saya akan yang metode berikutnya. Jadi ini nggak akan saya bahas. Contohnya nanti kalau saya udah membahas hitungan yang 2 contoh berikutnya, kalian ngerjakan ini juga gampang. Oke, ini udah ceritanya udah selesai tadi. Nah, yang ini penting. Oke. Baik. Yang tadi namanya metode persegi panjang kiri, kanan, dan tengah atau left Riemann sum, right Riemann sum, center Riemann sum. Kalau ini namanya metode trapesium. Ini akan dibahas dengan soal-soalnya sama saya ya. Oke, coba kita lihat. Saya punya sebuah fungsi f yang biru, yang fungsinya susah untuk dicari anti turunannya. Tapi di tutorial dikasihnya yang gampang juga ininya, tapi diminta pakai hampiran juga. Kemudian ini saya bagi n bagian, seperti tadi, X0 sampai Xn sama B sama lebar. Ya. Metode ini semua pembagiannya sama lebar, supaya gampang ngitungnya. Nah, kemudian perhatikan subinterval yang ke I. Subinterval ke I selalu standar ya, yaitu titiknya XI-1 dan XI. Ini interval ke I ya. Nah, sekarang hampirannya menggunakan bukan persegi panjang sesuai namanya nih trapesium. Dari sini ujung kirinya dihitung nilai fungsinya, ujung kanannya dihitung nilai fungsinya, tarik garis set jadi trapesium. Nah, kita tinggal ngitung ini luas trapesium ini berapa. Tinggal ini alas yang 1 tambah alas yang kedua, ya alas tambah atas gitu ya. Kali setengah H ya luasnya. Dan itu kita lakukan di setiap subinterval. Subinterval ke-1 bikin nilai fungsi di ujung kiri kanan, tarik garis lurus trapesium. Begitu. Luas trapesium yang ke I ini adalah H/2 kali atasnya dikurangi bawahnya gitu ya. Luas trapesium masih ingat ya? Nah, hampiran integralnya, maka sekarang integral ini dipecah-pecah. Integral dari X01, X1, X2, dan sampai Xn-1 sampai Xn. Masing-masing ini dihampiri dengan luasan trapesium. Nih, dihampiri dengan yang ke-1, H/2 kali nilai fungsi di ujung-ujungnya. Yang kedua, H/2 lagi kali nilai fungsi di ujung-ujungnya lagi. Fx1 sama Fx2. Dan seterusnya. Oke. Nah, ini ada yang muncul 2 kali. Nanti X2 muncul 2 kali di sini. Kecuali yang ujung-ujung hanya muncul sekali. Jadi ditulis gini. Ya. Nah, ini adalah hampiran metode trapesium.
Rumusnya H per 2, H itu lebar subintervalnya, fx0, 2 ini, 2 ini, 2 ini, 2 ini, 2 ini, sampai yang terakhir fxn hanya 1. Hampiran trapesium. Galatnya sebesar ini. Ya, kembali galatnya nggak bisa dihitung dengan eksak karena C-nya nggak diketahui, hanya diketahui di antara A dan B. Oke. Begitu? Nah, ini akan saya bahas. Menghitung ini gampang. Menghitung batas galatnya itu yang susah ya. Coba kita lihat. Saya buka dari sini aja. Nanti kalau ada yang perlu ditulis, saya tulis. Karena yang menghitung hampirannya gampang sih. Dengan menggunakan N sama dengan 6, aproksimasilah nilai ini memakai metode trapesium, lalu tentukan batas galatnya. Ini kalian integralnya belum tahu ya. Kalau di SMA udah tahu ini ln kan. Tapi ln itu apa? Ln itu sebenarnya apa gitu. Nanti baru dekat akhir semester ini. Jadi sementara anti turunannya kita nggak tahu ini per X jadi apa. Oke. Prinsipnya tadi bagi A-nya sekian, saya ikuti ini aja. B-nya sekian, A, B-nya. N-nya 6, fungsinya ini. Ini kita bagi 6 bagian. H-nya berarti kanan kurangi kiri bagi 6, 1/6. Oke. Dengan demikian saya punya, sebenarnya lebih enak digambar gini aja. Ini dari 1 sampai 2, naik 1/6, 1/6. 1/6, 1/2/6, 1/3/6 gitu ya, sampai 1/6/6 ini. X0 sampai X6. Nah, hampirannya udah tinggal H per 2, itu ya. Lihat ini, H per 2, tinggal nilai-nilai fungsi yang di tengahnya dikali 2, yang ujung-ujung kali 1. Semua titik. Fx0, F1, 2 ini. 2 kali F ini. 2 kali F berikutnya sampai 1/5/6 kali tambah F2. Ya, udah ini tinggal masukkan aja ke fungsinya ini. Hati-hati kalau saya tulis sama dengan berarti yang terakhir ini sama dengan yang sebelumnya. Bukan berarti yang ini sama dengan ini ya. Karena melewat kepotong tanda aproksimasi. Nah, itu masukkan dapat hampirannya. Nah, galatnya yang susah. Tentukan batas galatnya. Kalau batas galat itu harus ke rumus galatnya. Rumus galatnya, oh ini sih online ya. Kalau on-site pun ini nggak usah dihafal. Kalau keluar diberikan. Ngapalin yang gini nggak layak lah kita. Ya, tapi ini online, kalian nggak boleh open book kan. Oke, jadi kita hitung batas galatnya. Untuk hitung batas galat, saya perlu turunan 2 dulu. Oke. Ya. Jadi saya hitung dulu turunan 2 dari fungsinya. Terus kita tulis galatnya. Pakai tanda mutlak karena tanda plus atau minnya di galat itu nggak penting. Yang penting penyimpangannya. Nggak melebihi berapa. Ya. Jadi tadi rumusnya apa? B min A. Berapa B min A? 2 min 1 pangkat 3 dibagi 12N kuadrat. B min A pangkat 3 bagi 12N kuadrat. Kali turunan kedua di titik C. Berarti turunan keduanya bukan X, ya di titik C. Ini. Dengan C-nya di antara ini. Nah, yang mau kita hitung ini pertanyaannya, tentukan batas galatnya. Bukan mau menentukan galatnya, karena ini nggak bisa dihitung. C-nya nggak tahu, ada di sini, yang mana nggak tahu. Jangankan kalian. Dosen-dosen di matematik aja juga nggak tahu. Setan juga nggak tahu C-nya berapa. Kalau Tuhan mungkin tahu.
Ya, nggak tahu juga saya. Pokoknya C-nya nggak tahu, hanya tahu di situ. Jadi yang mau dihitung itu ini si EN ini akan lebih kecil atau lebih kecil sama dengan juga boleh dari angka berapa gitu di sini. Itu yang bisa ditentukan. Caranya coba kita lihat. Sebentar, ini si nyamuk ada lagi kayaknya. Wah, nggak ada. Oke. Nah, oke, gimana mendapatkannya? Ya, coba saya sederhanakan dulu yang udah ada angka-angkanya. Ini menjadi gini. Nah, kita lihat. 1/216 udah konstanta, nggak bisa diapa-apakan. 1/C pangkat 3, kalau C-nya di antara ini, kita cari. Dia akan lebih kecil dari berapa? Biasanya bayangkan, ini paling gede berapa? Paling gede tercapai kalau C-nya paling kecil, betul? Kan ini di bawah C-nya. Ini akan lebih kecil dari, ya, akan lebih kecil dari 1/216 kali 1/1 kuadrat, gitu kan, betul? Benar nggak? Betul, Pak. Nah, kalau gini benar nggak? Coba saya ganti. Lebih kecil dari 1/10 kuadrat. Betul nggak? Betul juga ya. Betul nggak? Dia akan kecil ini. Saya nggak harus menggunakan angka dari sini, tapi saya mau mencari batas atas dari ini. Dia itu kecil dari berapa gitu. Boleh kalau bisa mencari maksimumnya tadi, ya C-nya pakai 1. Tapi boleh juga pakai ini juga. Benar juga gitu ya. Dan jawabannya ya benar dua-duanya. Nah, nanti disambung lagi. Bentar. Saya buka gitu. Ya, ini sebenarnya ada tahapan, ada tahapan, nggak bisa dihapus ini mah ya. Saya mundur. Ada tahapan gini dulu yang tadi saya tulis. 1/216 kali 1/1 pangkat 3. Sama dengan, karena semua udah positif, saya buka aja. Sama dengan 1/216. Nah, jadi ini batas galatnya segini. Jadi meskipun nilai eksak dari ini tidak diketahui, kalau saya hampiri dengan metode trapesium memakai N-nya 6, saya dapatnya tadi sekian. Nah, galatnya, penyimpangannya nggak akan lebih dari segini. Berapa penyimpangannya? Tidak tahu. Nggak akan lebih aja dari segini. Gitu ya. Oke. Sekarang saya mau mundur sedikit. Kalau saya pakainya gini, ininya 0,1 gitu pangkat 3. Benar juga. Ini C-nya dimanapun di antara ini, pasti dia 1/C pangkat 3 kecil dari ini. Kalau saya hitung menjadi 1/216 kali ini berapa? Ke atas jadi 1000 ya. 1000 ya. Enggak. Kalau pakai yang tadi saya tulis ulang di sini. C pangkat 3 kecil sama dengan 1/216 kali 1/1 pangkat 3 sama dengan 1/216. Nah, galat EN ini lebih kecil dari sekian, juga lebih kecil dari segini. Nah, sekarang bayangkan, bagus mana kalau ini dikerjakan oleh siapa ya? Cari nama dulu saya. Ini oleh Mahathir gitu ya. Mahathir. Yang ini jalannya dikerjakan oleh si Valian gitu ya. Oke. Nah, kalau saya punya di satu perusahaan, saya punya 2 pegawai. Mahathir ngitung katanya,
oh galatnya nggak akan lebih dari segini. Si Valian bilang galatnya nggak akan lebih dari sini. Dua-duanya laporannya betul. Yang diterima lebih bagus hasilnya yang mana? Yang Mahathir atau yang Valian? Contoh aja ini ya, jangan diartikan benar-benar orangnya gitu. Orangnya sih nanti nggak tahu saya. Coba kalau saya bikin jalan 10 km, si A melaporkan, oh galatnya nggak akan lebih dari 100 meter. Si B, saya ngitung galatnya nggak akan lebih dari 10 meter. Bagus yang mana? Hah? Yang kecil, Pak. Yang kecil ya. Hah? Jadi memang kita mencari batas atas dari galat, tapi usahakan dapat angkanya sekecil mungkin. Gitu ya. Ini boleh, tapi aduh boros gitu ya. Kalau secara matematik dua-duanya sempurna kalau soal esai. Nilainya dua-duanya 100, tapi sebenarnya bagus yang ini gitu ya. Kalau dari realnya. Oke, begitu. Itu mencari galat ya, batas galat. Sekarang saya ke metode satu lagi. Kalau nggak paham tanya ya. Kalau nggak paham tanya. Susah dah yang gini, apalagi nanti yang satu lagi. Nah, yang berikutnya namanya metode Simpson. Pakai I. Bukan kayak di kitab suci itu Samson ya. Samson tuh termasuk nabi atau bukan nggak tahu saya. Samson yang kuatan itu kalau rambutnya gondrong katanya. Kalau rambutnya dicukur jadi nggak kuatan. Aduh, saya padahal gundul terus ya. Silakan. Oh, tapi saya bukan Samson. Metodenya gini. Sama ada fungsi. Fungsinya yang biru. Ya. Kemudian dibagi N bagian. N-nya. Oh, benar. Biar aja nanti muncul sendiri. Saya nggak usah sebut sekarang. Sekarang kita perhatikan dua subinterval. Interval ke I dan ke I plus 1. Ya, ini interval ke I. Interval ke I. Ini interval ke I plus 1. Jadi, interval ke I adalah XI sampai XI min 1 sampai XI. Ini XI plus 1. Nah, melalui dua interval ini ada 3 titik, dihitung nilai fungsinya. Ujung kirinya, yang tengah, dan yang kanannya. Jadi melalui 3 titik ini dibuat sebuah parabola merah ini. Dibuat fungsi kuadrat. Melalui 3 titik kita bisa bikin fungsi kuadrat. Tapi kalau titiknya ternyata sejajar gitu, ya ketemunya fungsi konstan, biarin aja, gitu ya. Atau titiknya ada seperti ini, terletak segaris lurus, ya nanti parabolanya ketemunya jadi garis lurus gitu, nggak apa-apa. Tapi secara umum kita bikin parabola ya, bahwa kalau nanti segaris ketemunya ya otomatis persamaan garis lurus. Nah, buat parabola lakukan di semua subinterval. Yang kirinya, ini yang 2 di sini, sama. Ujung, 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 bikin di sini parabola. Tentunya persamaan parabolanya beda dengan yang ini ya. Yang di sini parabolanya dengan yang di sini berbeda, tapi dia nyambung pas di sininya. Oke, jadi parabolanya banyak. Nah, setelah itu kita hitung luas di bawah parabola ini. Diintegralkan. Integralnya, kalau integral terhadap parabola kan kita udah punya teorema dasar kalkulus 2. Bisa dihitung eksak. Artinya ngitung integral dari XI min 1 sampai XI tambah 1. Parabolanya dibikin dulu. Polinom derajat 2. Ini akan mudah dihitung. Polinom ya gampang diintegralkan, dicari antiturunannya ya. Kalau fungsi yang biru rumit, nggak bisa. Oke,
Saya bersihkan dulu sebentar supaya nggak acak-acakan. Setiap dua subinterval dibikin parabola. Karena harus dua gini, berarti ini intervalnya harus genap ya. N-nya harus genap. Ingat, metode Simpson disebut juga metode parabola. Itu N-nya harus genap karena kita makainya di sini dua subinterval, dua subinterval, dua subinterval, dua subinterval dan seterusnya. N-nya genap. Nah, luas di bawah parabola nggak diturunkan nih, kalian terima aja. Kalau di tingkat 3, saya dulu ngajar numerik ya ini pas ujian disuruh menurunkan ini. Lumayan. Oke, luas ini nih yang kuning ini atau hijau. Kuning ya, atau hijau nggak tahu. Adalah H/3 nilai di kiri tambah 4 yang di tengah tambah yang di kanan. Oke, sekarang seluruhnya ya tiap subinterval kita hitung luasan kayak gininya dijumlahkan. 2 interval dapat 1 kayak ginian. 2 interval dapat 1 kayak ginian. Jumlahkan semua kita hitung. Interval pertama ini ya 2 subinterval pertama. H/3 nilai kiri 4 yang di tengahnya tambah ini nggak diturunkan, ini mah udah akhir. Coba saya tulis aja. Integral AB fx dx itu dihampiri dengan H/3 yang 2 subinterval pertama ini. Isinya fx0 ditambah 4 fx1 tambah fx2 gitu ya. Ditambah subinterval yang kedua. H/3, ini rumus umumnya nih. H/3, ujung kirinya fx2, 4fx3, ditambah fx4. Gitu ya. 2, 3, 4. Yang ini berikutnya lagi 4, 5, 6 ya. H/3 fx4 tambah 4fx5 ditambah fx6 gitu. Dan terus sampai yang terakhir H/3 f. Yang ini terakhir berarti x n min 2 ditambah 4 f xn min 1 ditambah yang terakhir titiknya xn ya. Gitu. Oke, kita perhatikan sekarang H/3 yang fx0 dan fxn muncul cuma sekali. Yang di ujung-ujung ini. Jadi ini ada, lihat, fx2 muncul 2 kali. fx4 muncul 2 kali. Nanti fx6, ini bukan 0, fx6 2 kali. Jadi yang indeksnya genap muncul 2 kali. Yang indeksnya ganjil di tengah, 4, 4, 4 aja. Jadilah ini. Yang indeksnya ganjil 4. Yang indeksnya genap ini 2 kali karena perbatasan tadi. Di sini untuk yang ke kiri dan yang ke kanan. Nah, ini adalah rumus hampiran Simpson. fx0 fxn sekali, sisanya 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4
4 terakhirnya ya. Gitu ya, karena n-nya genap, pasti ini ganjil, n-1. Karena ini tadi harus dua intervalnya. Jadi intervalnya genap, n-nya, yang ini ganjil. Kalau ganjil indeksnya ininya 4 koefisiennya. Oke. Galatnya
sebesar ini. Harusnya galatnya lebih bagus dari yang mana? Trapesium. Ini bayangin. B-3, oke, itu konstanta. Ini N kan bisa dimainin sama kita. N-nya mau 10, mau 100, makin besar N-nya, ini muncul faktor N kuadrat. Kalau yang ini, munculnya N pangkat 4. Bayangin kalau N-nya dibesarkan, ini akan mengecil. Simpson biasanya lebih baik dari trapesium. Ngitungnya lebih rumit, kan ini lebih rumit daripada yang tadi. Gitu. Yang tadi mah cuma 1, 2, 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 1 lagi yang ujungnya. Yang ini 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, kemudian 1. Koefisiennya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini variasi lain dari soalnya. Terapkan metode Simpson ini. N-nya nggak diketahui nih. Untuk menghampiri ini, dengan galat tidak melebihi sekian. N-nya berapa? Belum tahu. Yang diberikan, batas galatnya nggak boleh lebih dari segini. Jadi, batas galatnya diberikan, kita harus menentukan N-nya harus berapa dari rumus ini. Gitu ya. Terbalik dengan yang tadi. Yang tadi, kalau kita mundur, ini hampiri dengan N-nya 6, cari berapa batas galatnya. Yang sekarang, ini lebih real ini. Batas galatnya pengen segini. N-nya harus berapa ya? Gitu. Bikin obat buat orang. Galatnya nggak boleh lebih dari 1 per 10.000. Artinya per 10.000 orang, ya gagal atau mati 1 itu. Nah, itu lebih real. Harus berapa N-nya gitu ya. Oke. Kita lihat jawabannya. Klik dulu sini. Saya klik aja karena ini menyangkut turunan dan angka-angkanya enggak terlalu bagus. Galatnya harus lebih kecil dari sini. Jadi saya jangan ngitung dulu hampiran dari ini ya. Lo nggak bisa, N-nya belum tahu. Tapi saya punya data ini A-nya, ini B-nya, ini Fx-nya, dan galatnya harus lebih kecil dari ini. Oke. A, B, Fx ini. Gimana mendapatkan N-nya? Pakai rumus galat tadi. Rumus galat memerlukan turunan keempat. Saya hitung dulu turunan keempat. Oh, ini langsung ya. Ini gampang lah ya diturunin. Percaya aja turunan keempatnya sama dengan ini. Oke, setelah dapat turunan keempatnya, saya masukkan ke sini. Masukkan B dan A-nya, N-nya dalam N masih dicari. Turunan keempatnya dihitung di titik C. Masukkan. Menjadi ini. Ganti X-nya jangan C ya. Oke. C-nya di antara A dan B. Saya ingin ini lebih kecil dari... Suka begitu. Single page, jangan gede-gede kamu. Nah, saya inginkan ini kecil dari 0,0001. N-nya berapa? Ya, nggak bisa dihitung karena ada N, ada C. Sebuah pertaksamaan, ini dua bilangan nggak diketahui. C-nya nggak tahu, N-nya nggak tahu. Nggak bisa dihitung N-nya. Harus dieliminasi dulu C-nya. Jangan N-nya ya. N-nya kan yang mau dihitung. Yang dieliminasi C-nya. Dihilangkan lah pokoknya dengan suatu akal. Nah, coba saya hitung dulu. Ini sederhanakan. Loh, 2 min 1 kok jadi 2 sih? Oh, benar nggak nih ngitung? Kacau. 24 per 180. Bagi 12, 2. Dibagi 12, oh 15, betul ya? Oke, betul. Nah. C-nya di antara ini. Nah, maka
kita cari batas atas dari ini. Nilai C berapa gitu supaya ini kecil dari berapa gitu. Nah, direka-reka gini ya. 2/15N pangkat 4. Ini 1/C pangkat 5 paling gede kalau C-nya 1, betul? Ya. Betul, Pak. 1/. Gitu. Untung. Ngajar anak sipil rada gampang. Kalau ngajar anak ya fakultas yang depannya F itu, sipil juga F juga. Rada susah gitu ya. Gimana sih ini kok jadi 15? 1/5. Gitu ya. Jadi saya pakainya ini. Mana sih? View with display single page. Ini jangan ngegedein. Nah, gitu. Ininya sebenarnya tahapannya ini dulu. Nah, ini kan 1. Ini 1, jadi si ini kecil dari ini aja. Gitu. Nah, baru ini kita bikin lebih kecil dari 0,0001. N-nya bisa ditentukan nih satu persamaan dengan satu variabel. Gitu ya. Dicari N supaya ini kecil 0,01. Ya, ini semua positif mau dikali silang juga bisa. N-nya. Gitu ya. Bisa ya ini? Menyelesaikan sendiri. Kalau mau pakai jalan ya, kedua ruas kalikan N pangkat 4. Kedua ruas juga dikalikan 100.000 atau 10.000 supaya jadi 1. 2, 3, 4, 10.000. 20.000 jadinya. Dibagi 15. Atau apa? Ya dihitunglah. Di akar pangkat 4 kan. N-nya harus akar pangkat 4 dari 20.000 dibagi 15. Nanti kalau dihitung ini dapatnya segini nih. Percaya aja ya. Nah, karena N-nya harus lebih besar dari ini, jangan ngambil N-nya 7. Ya. Ambil N-nya 8. Kalau saya ambil N-nya 20, boleh nggak? Boleh. N-nya 20 boleh. Pokoknya N-nya harus lebih besar dari 6,042. 7 nggak boleh karena ganjil. Karena metode Simpson harus N-nya genap. Jadi N-nya 8. Mau ngambil 10 N-nya boleh. 16 boleh. Tapi ngapain? Nanti kan kita harus ngitung hampirannya. Hampirannya itu kan rumusnya ini. Kalau banyak-banyak N-nya kan ngitungnya capek nih. Jadi ambillah yang sedekat mungkin jadi 8. Sudah. Tinggal hitung hampirannya. Dengan N8 masukkan ke sini. Jadi intervalnya dibagi 8. Ini B-A-nya bagi 8. X0 sampai X8-nya dihitung. Masukkan aja ke rumus hampiran Simpson. Ujung-ujung 1 ini 4, 2, 4, 2, 4, 2. Yang terakhir 4. Tinggal masukkan ke fungsinya 1/X. Didapatlah ini hampirannya. Begitu. Paham ya? Yang rada rumitnya di kayak giniannya. Nah, nanti ininya bisa macam-macam. Pokoknya kalian akalin supaya batas atasnya terbentuk. Gitu ya. Oke, saya tutup nih. Kalau nggak ada pertanyaan yang ini, saya tutup. Oke, beres. Akhir bab 4. Di tiap bab ada tulisan ini, jangan lupa ya. Nanti jadi pejabat gitu, jangan korupsi. Pejabat itu gajinya udah gede. Kalau udah gede tuh, pengen lebih gede lagi gitu. Kalau yang gajinya kecil mah malah nggak berapa korupsi itu. Nggak semua pejabat ya. Nggak semua. Oke.
Sampai situ silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, bahan saya hari ini sampai situ saja. Besok kita tutorial. Bentar, saya pengen lihat dulu silabus ya. Sebentar. Silabusnya, matematik A. Matematik A, silabus. Rasanya kita udah sedikit mendahului. Kalau lihat minggunya, ini yang minggu tanggal 27. Berarti kita ada di minggu ini. Nah, kita udah selesai sampai sini. Udah melebihi 2 jam ya. Oke. Lumayan, jadi nggak usah keburu-buru. Nah, begitu. Oke, sampai situ dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya stop. Ini rekamannya dulu. 1, 2, 3, stop.